Dan kalau kita bicara anak-anak, tidak lepas dari orang tuanya. Nah, orang tua yang bermasalah kesehatan jiwa, ini akan menimbulkan juga dampak kepada anaknya juga. Jadi ini adalah suatu hal yang saling terkait. Hadir di hadir di acara Hari Lansia. Jadi habis ngomong lansia ngomong tentang anak begitu ya. Terima sekalian, saya sangat terhormat sekali bisa hadir di sini, bisa berdiskusi ya. Nanti saya di sini juga ditemani oleh Mbak Astuti yang beliau ini lebih paham ya, lebih mendalami hal-hal yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apa yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan hak hukum dan kesehatan jiwa. Tapi yang sebenarnya lebih apa namanya bagian hukum itu lebih cocok ke Pak Iksan ya, yang perlindungan anak segala macamnya. Tetapi saya lebih ke bagaimana hubungannya dengan kesehatan jiwa pada anaknya gitu ya. Kemudian juga dengan keluarganya. Lanjut, Mak. Lanjut. Ya, jadi kalau kita bicara masalah gangguan jiwa ini, gangguan jiwa itu adalah satu bagian yang paling ujung ya. Kalau kita bicara masalah kesehatan jiwa, itu spektrumnya cukup besar, mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan di dalam slide ini ada di dalam uh, studi yang kita lakukan, gangguan jiwa itu menjadi penyebab yang kedua dari year live with disability. Dia ada di ranking nomor 2. Kemudian satu hal lagi yang terkait dengan kesehatan jiwa itu adalah yang terakhir nomor 20 itu adalah yaitu kekerasan dan perbuatan menyakiti diri sendiri. Termasuk di sini adalah bunuh diri. Dan angka bunuh diri di Indonesia meningkat terus ya. Dari catatan kami tahun 2023 itu ada 1.350. Tahun 2024 naik 100. Jadi 1.450 ya. Nah, itu belum yang tidak dilaporkan. Ada juga yang tidak dilaporkan. Kemudian kalau hal yang lain, jadi ini bicara tentang gangguan jiwanya. Ada 3 kelompok teratas, depresi, kemudian kecemasan, dan yang terakhir adalah schizofrenia. Schizofrenia itu kalau bahasa awamnya yang tanda kutip gila gitu ya, yang ngamuk segala macam itu di sini. Tetapi yang sering kita hadapi mungkin depresi segala macam itu bervariasi ya, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dan saya kira masalah-masalah depresi, masalah-masalah ansietas ini juga terjadi pada anak-anak. Dan kalau kita bicara anak-anak, tidak lepas dari orang tuanya. Nah, orang tua yang bermasalah kesehatan jiwa, ini akan menimbulkan juga dampak kepada anaknya juga. Jadi ini adalah suatu hal yang saling terkait. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, dari survei kesehatan Indonesia tahun 2023, kita temukan bahwa ada sekitar 2% penduduk umur lebih dari 15 tahun itu memiliki masalah kesehatan jiwa. Dan dari situ ada 0,25% yang memiliki pikiran mengakhiri hidup. Jadi mereka mau bunuh diri. Ya, benar saya sampaikan ini prevalensi kematian bunuh diri di Indonesia di tahun 2023, 2024 naik lagi, naik 100 begitu ya. Lanjut. Nah, kemudian ini yang terkait dengan remaja ya, usia 10 sampai 17 tahun. Jadi dari survei kesehatan reproduksi di Indonesia, kita temukan ternyata hampir 35% anak-anak ini mengalami masalah kesehatan jiwa, dari yang sedang sampai yang berat. Ya. Nah, kemudian ini masalahnya.
yang dikonseling cuma 2,5%. Saya kira ini sama semua terjadi dengan meskipun yang dewasa. Dewasa itu juga seperti ini. eh, dari orang-orang yang depresi itu kurang dari 12% yang berobat ya di rata-rata penduduk di Indonesia. Jadi kembali lagi masalah akses untuk penanganan kesehatan mental ya, bagi anak-anak ini juga bermasalah dengan segala sebab ya. Bukan bukan karena bukan hanya karena vaskesnya kurang banyak, tetapi juga ada masalah stigma ya. Seperti di kantor kami, kita buka tuh ada poli psikologi, tapi nggak ada yang mau masuk. Kenapa? Ada yang tahu? Karena begitu masuk, bisa nyebar kan. Kamu ngapain ke situ gitu kan? Kamu ada masalah ya gitu kan? Nah, jadi hal stigma ini yang juga perlu kita bereskan. Kemudian ternyata dari survei ini ada sekitar 1,4% yang punya pemikiran untuk bunuh diri. Ya. Kemudian ada 0,5% yang berencana melakukan bunuh diri. Dan 0,2% percobaan bunuh diri dalam 12 bulan terakhir. Kemudian kalau kita bicara masalah narkoba, ya, jadi narkoba itu sekarang usia keterpaparannya itu semakin lama semakin muda. Dan yang menarik adalah ternyata usia pertama kali menggunakan narkoba itu lebih muda di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Jadi kalau dulu kita asumsi kita itu di kota yang berbahaya, justru sekarang di desa. Jadi beberapa kali kami diskusi dengan teman-teman dari BNN, jadi sekarang itu pengecernya tuh ngecernya tuh sampai murah banget gitu loh. Sehingga sampai ke desa itu mereka bisa beli. Nah, ini yang saya kira juga perlu kita sikapi. Sabu ya, sabu yang paling banyak. Jadi satuannya jadi kecil-kecil gitu kan, jadi mereka jualnya lebih murah. Kemudian ini terkait dengan kasus kekerasan. Jadi kita lihat di kotak kanan bawah itu kasus kekerasan terhadap anak-anak itu meningkat terus ya dari tahun ke tahun. Tahun 2023 itu mencapai angka lebih dari 18.000 kasus ya. Dan 70% diantaranya itu terjadi pada perempuan. Jadi kalau ada perempuan, anak-anak itu lebih rentan lagi gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, lanjut Mas. Ya. Jadi saya akan membicarakan tentang eh, dampak stres keluarga pada kesehatan jiwa anak. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kalau orang tuanya itu stres ya, karena tekanan sosial, ekonomi, ya, apalagi sekarang kondisinya seperti sekarang ini ya, itu akan sangat memudahkan terjadinya konflik antar orang tua. Kemudian konflik ini akan mempengaruhi ke anak-anaknya. Terlebih kalau anaknya mempunyai masalah kognitif dan emosi dan juga memiliki defisit neurobiologi. Jadi defisit neurobiologi memang ada gangguan di otaknya gitu ya. Dan dari penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang gizi itu mempunyai regulasi emosi yang lebih jelek dibandingkan dengan anak-anak yang nutrisinya baik. Jadi kalau orang anak-anak yang stunting, yang kurang gizi ini kita biarkan terus, bukan tidak mungkin dia besarnya akan lebih banyak yang nakal, tanda kutip ya. Karena dia memang ada defisit neurobiologi ini. Nah, akhirnya memang dengan berbagai kombinasi tadi itu akan membuat adanya masalah atau kesehatan gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini juga
ada yang mempunyai genetik. Ya. Genetiknya itu lebih ke arah mereka tidak, apa istilahnya, mempunyai ketahanan terhadap stresor yang lebih rendah. Nah itu bisa diturunkan sehingga dia gampang sekali stres. Jadi kalau bapak ibunya gampang stres, biasanya anaknya akan nurun gitu ya. Bisa bisa juga karena faktor genetik atau dia melihat setiap hari kan, bapakku kok sering. Nah, jadi nurun karena ditiru. Jadi kita sebagai orang tua juga harus hati-hati untuk menunjukkan emosi-emosi kita ini kepada anak-anak gitu. Lanjut. Jadi secara garis besar masalah kesehatan jiwa ini memberikan dampak terhadap prestasi, produktivitas, dan kehidupan sosial. Nah dari ini saya coba yang paling bawah aja, yang kehidupan sosial, yaitu mulai dari penarikan diri sampai isolasi, ya, kemudian kesulitan di dalam membina hubungan sosial yang sehat, dan perasa rendah diri. Nah ini kalau jadi terjadi ini, itu akan membuat masalah apa namanya mental berikutnya, dan juga akan bisa saja menimbulkan interaksi yang kurang baik dengan keluarga ataupun sosialnya. Sehingga tadi yang dikatakan oleh di saat pembukaan, mungkin anak-anak sekarang lebih banyak terlibat kriminal, itu mungkin saja karena interaksi-interaksi yang terjadi, ya, bukan hanya antara dia, tapi juga dari orang tuanya. Lanjut, ini adalah suatu spektrum Bapak dan Ibu sekalian yang coba kita lakukan dari sisi kesehatan, ya. Kalau dulu kita lebih berfokus kepada kuratif, ya, ngobati orang-orang schizofren, ngobati yang depresi. Tapi ternyata tadi yang diobati kan hanya 12% yang datang. Lebih banyak yang nggak datang. Jadi kita mulai menggeser ke promotif, ya, preventif, baru kuratif sampai rehabilitatif. Untuk promotif sendiri ada dua hal yang kita lakukan, yaitu adalah melakukan pengasuhan positif, ya, kepada orang tua maupun pengasuh, ya. Dan yang kedua adalah pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah ini yang P3LP nanti kami jelaskan, dan saya kira ini dalam kesempatan ini saya juga sangat membuka kolaborasi dengan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman terutama dari kampus, ya, untuk bisa melakukan program-program P3LP ini. Kemudian yang preventif, kita lakukan deteksi dini kesehatan jiwa. Nah, sejak Februari, Kementerian Kesehatan atau pemerintah Indonesia melakukan screening kesehatan untuk seluruh masyarakat pada saat ulang tahun. Salah satunya adalah kesehatan jiwa. Jadi di situ bisa dilakukan, ada di screening ada dua hal yang bisa kita potensi ketemu, yaitu adalah ansietas, ya, kecemasan, sama depresi. Nah nanti kalau sudah ketemu, identifikasi ada potensi ini, maka nanti akan diteruskan dengan tes yang lain. Kemudian yang kedua adalah pencegahan bunuh diri. Nah pencegahan bunuh diri menarik em, karena kita belum punya hotline bunuh diri nasional, gitu ya. Ada kemarin sebentar, kemudian kita perbaiki. Nah ini alhamdulillah nanti sekarang nggak Selasa ya, Kamis kita akan relaunch lagi hotline bunuh diri. Nah ini juga kami juga membuka kesempatan bagi teman-teman psikolog, ya, yang mau bergabung sebagai relawan, kami akan sangat terbantu karena eh, mungkin akan banyak sekali. Nah ini yang menarik Bapak sekalian, mungkin bulan lalu kami diskusi dengan beberapa media, ya, termasuk media-media online, Meta. Nah Meta itu cukup bagusnya, dia melakukan screening apabila ada orang yang posting, saya kok depresi mau bunuh diri. Nah kemudian dia akan secara AI dia akan menemukan orang-orang ini, kemudian ngeblok supaya tidak apa namanya, menginspirasi orang lain. Ya, dan yang menarik adalah mereka nanti akan berikan nomor, kalau kamu bermasalah, kamu hubungi nomor ini. Nah, karena Indonesia selama ini belum punya hotline bunuh diri, maka mereka kirim hotline bunuh diri yang Singapura atau Australia, gitu. Jadi selalu seperti itu. Makanya kami bilang udah deh, ini urgent, harus ada hotline
bunuh diri di Indonesia. Kalau enggak kayak gini terus, orang Jawa diberi nomor telepon Singapura gitu kan, bahasanya udah beda kan. Mau ngomong apa, mau bahasa Indonesia juga nggak tahu gitu kan, mau ngomong bahasa Jawa juga mereka juga nggak tahu, jadi akhirnya ya berhenti. Jadi hal seperti ini saya kira perlu dilakukan. Kemudian untuk kuratif dan rehabilitatif, kuratif itu kami berupaya agar puskesmas itu juga bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Namun saat ini masih terbatas, baru sekitar 46% puskesmas yang bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Ya. Kemudian pasung, pasung ini juga masih cukup banyak di Indonesia. Eh, ini karena ya kembali lagi tadi masalah-masalah terutama di keluarga yang mereka belum mampu untuk menerima keluarganya yang ODGJ sehingga akhirnya dipasung. Dan terakhir masalah rehabilitatif yaitu nafsa. Lanjut, ini Bapak sekalian, teman-teman, jadi upaya kalau kita bicara masalah khususnya untuk kesehatan jiwa pada anak dan remaja, ya, kita sudah mulai dari promotif, preventif, sampai ke rehabilitatif. Kita lanjut, ya, lanjut lagi, ya. Jadi ini saya sampaikan namanya pendekatan pengasuhan sehat jiwa. Ya. Jadi di sini kita pada sosialisasi ini, ya tadi pagi saya juga membuka acara ini karena Hari Anak juga gitu ya. Itu pesan ada 6 pesan kunci, pesan utama tadi. Jadi pertama adalah kita ingin orang tua itu bisa mengelola stres, mengelola emosi, kemudian melakukan komunikasi efektif, bersikap baik, ya, kemudian membagi peran antara ayah dan ibu. Yang terakhir adalah disiplin positif. Nah, disiplin ini saya kira mungkin pada kesempatan ini kita perlu diskusikan lebih lanjut ya, karena disiplin itu tidak selalu harus keras, kasar, ya, tetapi kita harus konsisten. Nah, saya kira kunci menjadi keberhasilan seseorang adalah disiplin. Cuman disiplin seperti apa itu yang perlu kita definisikan dalam mendidik anak. Disiplin bukan marah-marah terus, bukan galak, tetapi apa nih? Kita harus bisa mendefinisikan. Itu ada di dalam sosialisasi atau webinar pengasuhan sehat jiwa ini. Nanti kalau kalau kita membuat lagi, nanti kita bisa undang teman-teman untuk bisa hadir. Kemudian yang berikutnya, lanjut, adalah ini, pertolongan pertama pada luka psikologis. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau kita lagi stres, itu ternyata otak kita waktu difoto menggunakan CT scan, itu berkabut. Jadi kalau kalau CT scan yang normal itu kan kelihatan tuh hitam, terus ada garis-garisnya gitu ya. Itu ya ada kayak hisnya, kabur gitu ya. Nah, ini juga akhirnya membuat orang itu pada saat dia stres, dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena tadi tertutup dengan kabut. Gitu ya. Nah, fungsi dari P3LP ini adalah ada teman untuk ngobrol, buddy gitu ya. Ternyata dengan kita ngomong curhat, itu kayak seperti pemainnya ini, ruangan ini penuh dengan asap gitu ya. Itu kayak ada jendelanya gitu. Asapnya keluar. Sehingga tanpa kita berikan nasihat, dia bisa menemukan sendiri masalahnya. Oh, masalahku punya ini. Tapi karena waktu itu berkabut, dia nggak tahu tuh letaknya di otak ini mana menemukan tuh nggak bisa. Ya, jadi gampangannya adalah kita mendidik first aider, ya, kader-kader P3LP ini untuk menjadi orang tadi, body, ya, sehingga dia eh, apa rilis gitu ya, paling enggak gitu ya. Nah, untuk body ini ada 3 kompetensi yang akan kita bentuk. Pertama adalah dia mampu melihat. Melihat itu gini, teman saya ini biasanya rapi ke kampus, datang tepat waktu gitu ya, wangi. Ini kok acak-acakan, telat gitu ya, sering nggak masuk. Ini ada apa? Gitu. Kemudian kedua, dia diberi kemampuan untuk bisa melakukan mendengar secara efektif, didengar.
Nah, itu kan juga perlu teknik gitu kan, bagaimana tidak judging segala macam. Dan yang terakhir, dia mempunyai kemampuan menghubungkan. Artinya dia bisa tahu, oh ini temanku ini memang butuh ke psikolog nih, gitu kan, butuh ke psikiater nih. Nah, dia membawa ke sana, jadi menghubungkan. Karena levelnya first aider ini memang bukan untuk konseling, tapi teman untuk curhat, begitu. Harapan kami kalau di Amerika itu perbandingannya 1:10. Satu satu first aider itu ada 10 apa masyarakat gitu ya. Jadi kami hitung ya kalau di Indonesia mungkin harapan harapan kami harapan kami dalam waktu 5 tahun ke depan kita punya 10 juta first aider. Ya, tahun ini kita punya target 600.000. Ini kembali lagi kalau teman-teman nanti ingin bergabung kita akan sangat senang gitu ya. Lanjut, ini untuk data untuk IPWL. IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor. Ini NABZA. Jadi saat ini ya kami memiliki hampir 1.500 fasiankes yang bisa menangani kasus-kasus yang membutuhkan rehab NABZA. Dan ini masih kurang. Kenapa? Karena ada juga restoratif justice kan untuk narkoba kan. Dan dengan restoratif justice ini kemarin kita hitung ada tambahan 50.000 kasus yang dulunya masuk ke penjara, sekarang harus masuk ke rehab. Nah ini tentu saja membuat kita perlu menambah jumlah vaskes-vaskes yang bisa menangani rehab. Gitu. Dan saat ini memang penyebarannya masih belum merata ya. Paling banyak di Jawa Barat itu. Ada 269. Ya. Dan ada beberapa provinsi yang sama sekali belum memiliki. Seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Lanjut. Ini terkait dengan kasus kekerasan. Jadi ini mungkin harusnya Pak Iksan yang menyampaikannya. Jadi mungkin karena Pak Iksan nggak ada, kami bisa sampaikan bahwa korban kekerasan itu kan ada 4. Kalau bisa, kalau Bapak kita bisa golongkan menjadi 4 ya. TPKS, TPPO, KDRT maupun kasus anak-anak. Nah di sini ada 2 channel sebetulnya yang bisa kita yang sudah ada. Itu pertama ada di Sapa 129 by phone. Ya. Kemudian juga bisa datang langsung ya ke Fasiankes, ke UPTD PPA, ke kantor polisi atau ke Dinsos. Ini adalah modusnya ya, apa namanya? Jalurnya seperti ini. Kemudian nanti dilakukan assessment, kemudian nanti di part bagian kesehatan itu kita akan memberikan penanganan medisnya, kemudian penanganan kesehatan jiwanya, kemudian juga memberikan atau menghubungkan ke layanan mediko-legalnya. Jadi kita menghubungkan karena bukan dari kesehatan, tapi kita menunjukkan. Dan dari situ nanti akan ada turun lagi yaitu layanan hukum dan layanan sosial. Nah, jadi partnya bagiannya kesehatan itu lebih ke arah pertama-pertamanya. Kalau dia dipukul segala macam gitu kan dan memberikan apa namanya, memberikan pengetahuan gitu ya atau memancing apakah ini terjadi karena kekerasan atau jatuh atau apa. Karena kan sering mereka tidak ngaku ya karena luka-luka gitu kan, ngakunya jatuh gitu. Tapi padahal sebetulnya dipukul. Nah, kami memberikan pelatihan kepada para teman-teman di Vaskes untuk bisa mengenali ini kalau tanda-tanda seperti ini itu kemungkinan gitu ya. Ini adalah suatu tindakan kekerasan. Kemudian juga diajari bagaimana memprobing gitu ya, nanya eh, apakah ini memang terjadi karena kekerasan dan bagaimana melakukan tadi anamnesa dan lain-lainnya. Gitu. Lanjut, dari sini kita masuk ke layanan psikologis ya yang perlu diberikan kepada korban kekerasan. Jadi di sini ada 4 ya.
kebutuhan layanan bagi korban kekerasan yang harusnya dilakukan. Ini kami tidak bergerak sendiri, tetapi bergerak juga dengan sektor yang lain. Jadi empat hal itu adalah adanya rumah aman, shelter. Ya. Kedua adalah pendampingan hukum. Nanti yang teman-teman dari hukum yang akan lebih banyak bicara. Yang ketiga adalah layanan kesehatannya. Tadi bagaimana kita merespons pada saat dia gawat darurat. Dan yang keempat adalah rehabilitasi sosial. Dan rehabilitasi sosial ini bukan hanya dia sendiri ya, tetapi juga kepada keluarganya. Ini penting. Nah, saya juga tadi agak kelupaan tuh tentang bunuh diri contohnya. Ternyata satu kasus bunuh diri itu membawa impact kepada 35 orang. Banyak ya. Kepada keluarga, bahkan kepada yang nolong nih. Kepada orang yang melihat, kepada polisi yang datang. Itu ternyata dampaknya sampai 35 orang untuk satu kasus bunuh diri. Ya, jadi saya kira juga sama ini, maksudnya rehab sosial ini bukan hanya kepada korbannya, tetapi keluarganya juga harus dibereskan. Ini ada yang sebelah berikutnya adalah layanan kesehatannya ya, ada 7 layanan kesehatan yang dibagi menjadi 3 jenis tadi, mulai layanan medis, psikososial sampai mediko legal. Lanjut. Nah, eh, kembali lagi kalau kita bicara masalah kesehatan jiwa, maka saya kira sebelumnya Mas, ada nggak? Oh, lompat ya. Oke, udah. Jadi, oke, kalau jadi kembali lagi tadi kalau kita bicara kesehatan jiwa itu pasti harus ada lingkungan keluarga yang mendukung. Yang kedua adalah lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Karena anak-anak itu pasti berada di 3 circle ini kan. Keluarganya baik sampai di sekolah dibully gitu ya. Kemarin juga ada mungkin teman-teman tahu yang barusan ribut itu di mana? Kediri ya. Oh, Blitar ya. Yang anak dipukul itu kan. Tapi saya minta Mbak Astuti menelusuri ternyata anak itu memang di luar nantang ya. Yang dipukul itu nantang. Nantangin anak-anak itu sehingga pas dia masuk dia dipukuli sama kakak-kakak kelasnya. Jadi kita kan nggak tahu. Kita tahunya hanya dia dipukul sama kakak kelas. Tapi ternyata sebelumnya ada kejadian apa gitu ya. Pasti itu akan beruntut gitu ya. Jadi kembali lagi kalau kita masalah kesehatan mental, anak keluarganya seperti apa, sekolahnya seperti apa, sama pertemanannya dia, lingkungannya seperti apa. Ini yang harus kita lihat juga. Lanjut. Oh ini ya. Jadi terakhir, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ya ada 4 hal yang perlu kami sampaikan bahwa kesehatan jiwa itu adalah hak asasi manusia, termasuk anak-anak di situ. Kemudian yang kedua adalah pendekatan lintas sektor. Ya, kekerasan ini nggak bisa hanya diurusi oleh KMPPA sendiri, gitu ya, atau Kemkes sendiri, atau Dinsos sendiri. Pasti harus kolaborasi. Dan yang ketiga, yang saya kira nanti akan dibahas, yaitu regulasi ini. Regulasi bagaimana yang saling melengkapi ya, antar sektor, meningkatkan kapasitas, ya. Kemudian SOP. Nah, SOP ini juga em, perlu kita perbaiki, termasuk ketersediaan sumber daya. Jadi sampai tahun ini sebetulnya masih ada ya Mbak Astuti ya, dana untuk penanganan kasus kekerasan ya, yang disediakan dari Kemen PPA. Tetapi tahun depan sudah nggak ada dana itu yang di-drop ke daerah. Jadi ini juga jadi tantangan bagi kita semua, ya, terutama terkait dengan pelayanan, mulai pelayanan kesehatannya, kemudian mediko legalnya, visum dan lain-lain. Itu susah tuh untuk nanggung. Apalagi BPJS itu tidak bisa menanggung kasus kekerasan. Jadi tidak ditanggung. Karena itu tidak masuk di dalam jaminannya. Sehingga waktu itu harapan kami ada di dana tadi, tapi ternyata tahun depan juga sudah tidak ada lagi. Dan yang terakhir adalah pemenuhan hak kesehatan jiwa pada anak. Ini
perlu dilakukan agar dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, kalau tumbuh itu hubungannya dengan tinggi badan dan berat badan. Perkembangan ini yang 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 kita khawatirkan. Kan perkembangan hubungannya dengan psikologi, ya, kemampuan kognitif, ya, itu akan sangat tergantung juga. Jadi kita harus dua-duanya harus kita bereskan. Ini juga bagaimana kasus-kasus anak yang berurusan dengan hukum itu juga juga apa namanya juga perlu diperhatikan. Karena yang saya tahu saat ini di Kemenkumham dibahas tentang hubungannya orang-orang yang bermasalah dengan hukum dengan kesehatan jiwa. Tapi saya belum diajak bicara tentang anaknya gitu. Tapi kalau yang berhubungan yang kesehatan jiwa, yang mungkin dia ada gangguan jiwa ini seperti apa, itu sudah kami diajak omong. Tapi yang anak-anak kami belum belum diajak diskusi dengan teman-teman Kemenkumham. Saya kira itu, Bapak sekalian, beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Ini bisa melihat dan nanti mungkin bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan hubungan dengan jiwa dan anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.